lagi. Jumpa lagi di channel Lajo Soekarjo, teman-teman. Channel Wisata dan Dakwah. Mudah-mudahan video ini menjadikan inspirasi buat kita bersemangat untuk umur-umur yang sudah lanjut, karena perjalanan ini bisa menjadikan motivasi, semangat untuk ke depan yang lebih baik. Ayo teman-teman, kita saksikan liputan kali ini. Oke. Alhamdulillah sudah sampai di lokasi pemancingan galatama lele. Teman-teman sekalian, yuk kita saksikan. Ini kolam lele yang biasa dipakai untuk galatama, perlombaan memancing. Dan di sebelah kolam lele ada yang namanya Pagi Farm. Pagi Farm ini adalah tempat untuk penanaman bibit-bibit pohon. Ayo kita saksikan ke dalam, ada apa di dalam. Teman-teman, ini adalah pusat pembelajaran untuk yang suka bertani. Inilah penampakan bagaimana menanam pohon dengan cara hidroponik. Oh gitu. Apa channelnya Pak? Halo Pak. David Pak siapa? Ya, mudah-mudahan pendidikan Purna Bakti ini bisa bermanfaat buat kita semua. Amin. Bisa mempelajari tumbuh-tumbuhan, bisa mempelajari pemancingan dan lain sebagainya. Oke? Oke. Hidup Purna Bakti. Ya, air dengan penekanan nutrisi untuk mencukupi kebutuhan hara tanaman tersebut. Mas Silmi mau kemana Mas Silmi? Dia sampai kamu. Jangan menghindar. Jangan hukum dulu kali Pak ya? Ada yang belum ngopi nih. Jangan ngomong-ngomong kopi Pak. That's why hidroponik Bapak dan Ibu ya, tadi yang sudah dijelaskan sama Bapak dan Ibu. Next Mas. Yang pertama itu adalah dari minimnya hama. Kenapa minim hama? Karena ketika kita menanam di tanah, tanah itu memiliki patogen-patogen yang sangat kompleks dibandingkan dengan kandungan-kandungan yang ada di dalam air. Dan berikut pun memaksimalkan ruang. Yang dimaksudkan memaksimalkan ruang di sini adalah ketika Bapak dan Ibu melihat meja-meja yang ada di belakang, di samping, itu panjangnya 8 meter Bapak dan Ibu, dengan jumlah lubang tanamnya ada 990 lubang tanam. Sudah dibagikan itu, cuman kurangnya alatnya itu pompanya yang nggak ada. Udah kami coba di pekarangan rumah. Jadi motonya dulu untuk menghemat lahan, untuk apa namanya itu sayur-sayuran yang hidroponik gitu deh. Lengkap alatnya dulu dari kantor kelurahan. Kita coba yang sistem Bapak bilang tadi yang pipa itu. Itu. Tapi itu tadi pertumbuhannya tidak bagus. Itulah mungkin pengaruh dari apa cuaca panas. Berhubung daerah kami itu panas gitu. Nah, treatment benihnya itu seperti apa? Yang pertama kita harus identifikasi kegagalan pertumbuhannya itu karena hamaka atau cendawan. Ada akar busuk, ada juga phytophthora yang ada di daun, itu sangat mempengaruhi Bapak dari pertumbuhan bibit itu. Sudah cukup Pak? Jadi iklim itu menentukan juga ya. Iklim juga menentukan Bapak. Jadi memang ada beberapa model greenhouse yang secara otomatis Bapak ya, sudah ada pengatur suhunya. Seperti itu. Jadi kalau ini kan bisa dikatakan semi greenhouse Bapak, karena masih mendukung cuaca di sini. Kalau yang sudah ekstrim cuaca panasnya itu bisa memakai sistem yang otomatis, bisa
pengatur suhu Pengatur itu suhu sudah cuaca itu. full greenhouse Bapak. Iya, iya. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian di mana saja berada, saudara-saudaraku yang senantiasa insya Allah dirahmati Allah. Kita sekarang berada di Pagi Farm. Pagi Farm itu adalah pembudidayaan pohonan tanaman sayur-sayuran dengan teknologi hidroponik. Teman-teman sekalian di mana saja berada, maka dari kita belajar menanam, belajar untuk mencintai alam, insya Allah akan menambah rasa syukur kita kepada Allah. Karena semua ini adalah merupakan rezeki dari Allah dan sudah disediakan sebelum kita hidup, maka kita sebagai manusia ciptaan Allah harus mampu membudidayakan, melestarikan bagaimana metodologi, bagaimana teknik menanam agar bisa dijadikan pembelajaran buat anak cucu kita. Dan di sini kita sedang kumpul dengan para teman-teman Purna Bakti, insya Allah akan terus sehat dan bergairah, termotivasi untuk selalu melestarikan budidaya tanaman di dalam melanjutkan kelangsungan hidup manusia. Teman-teman sekalian yang berbahagia, memang ini adalah sesuatu yang mungkin teman-teman juga sudah pernah coba. Wah, ini adalah memang ilmu yang mungkin orang memandang dengan mata sebelah. Tapi kalau kita tidak pernah mempraktekkan, kita tidak akan pernah tahu mudah dan sulitnya orang belajar. Dengan kita tahu, insya Allah Allah akan kasih kemudahan, kemauan, dan semangat untuk terus belajar. Nah itu teman-teman yang ada di sana. Ini ada teman kita dari perhubungan juga sedang akan kasih kemudahan, kemauan, dan semangat untuk terus belajar. Nah itu teman-teman yang ada di sana. Ini ada teman kita dari perhubungan juga sedang belajar bagaimana menanam dengan metodologi tanaman hidroponik. Coba saya tanya ke Pak Satijan, Pak Satijan. Manfaat dari belajar tanaman di sini itu seperti apa? Yang dirasakan? Ya, kalau yang kita rasakan untuk belajar hidroponik ini sangat bagus sekali. Cuman ya itulah kalau seandainya kita mau tanam sini ya memang harus teorinya harus benar-benar. Jadi sebelum kita praktek harus tahu teori, Iya, terus gitu. bahan apa saja yang harus kita dapati dari pupuk, bagaimana sirkulasi airnya, terus kemudian alatnya itu sendiri Iya. seperti pipa-pipa yang kita lihat Ya, ini harus seperti tahu ya. alatnya seperti pupuk-pupuknya kita juga harus mempelajari. Intinya gini Pak Satijan, jadi semua tanaman, peternak, pemancingan yang kita lihat sana, Siap. itu kata Allah bilang begini, wala takfu ma laisa laka bihi ilma inna sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Jadi janganlah kau lakukan sesuatu tanpa ilmu. Nah, menanam juga harus dengan ilmu. Iya, Dan kalau jelas kita itu, Pak. menanam tidak dengan ilmu, maka nanti akan ditanya pertanggungjawaban kita. Kamu berbuat apa? Mengapa? Kalau nggak tahu ilmunya mesti kesasar. Nah, nanam juga gitu ya Pak Satijan. Siap, Kalau Pak. nggak tahu ilmunya mesti kesasar, nggak jadi, kesasar ya kan? Gagal lah. Nah, gagal. Nah, inilah teman-teman salah satu contoh pembelajaran dari teman kita Mas Satijan yang dari Gunung Kidul. Mudah-mudahan inspirasi ini menjadi motivasi buat teman-teman sekalian di rumah dalam rangka untuk menanam pohon dengan metodologi hidroponik. Oke, makasih Mas Satijan. Yang masih kurasa kau kasih, kau sayang. Ayo nyanyi semua. Malam ini tak ingin aku sendiri, ku cari damai bersama bayangan.